Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Baik ya, alhamdulillah. Kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua, bagus. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita diberi kelancaran untuk memahami materi nanti ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar materi relasi dan fungsi. Oke, nextnya. Nah, ini ada pertanyaan. Apa itu relasi? Ada yang tahu? Mungkin anak-anak pernah dengar apa itu relasi? Ya. Nah, relasi itu bisa juga disebut dengan hubungan ya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Misal ada 4 orang anak, Eko, Rina, Tono, dan Dika. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Hasilnya adalah sebagai berikut. Eko menyukai warna merah, Rina suka hitam, Tono suka warna merah, Dika suka warna biru. Nah, dari hasil uraian di atas terdapat 2 buah himpunan. Yang pertama kita katakanlah himpunan A, yaitu himpunan anak, yaitu Eko, Rina, Tono, dan Dika. Dan himpunan B digambarkan untuk himpunan warna merah, hitam, merah, biru. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat kita gambarkan seperti ilustrasi di bawah ini. Nah, ini ya. Himpunan A, himpunan B. Eko suka warna merah, Rina suka warna hitam, Tono juga warna merah, Dika suka warna biru. Oke, next. Oke. Kesimpulannya, relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah suka dengan warna. Eko tadi dipasangkan dengan warna merah karena dia suka warna merah. Rina dipasangkan dengan warna hitam karena dia suka warna hitam. Tono suka warna merah dan Dika warna biru. Nah, dari uraian tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa relasi antara 2 himpunan, contoh himpunan A dengan himpunan B, adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, itulah definisi dari relasi ya. Next. Bagaimana menuliskan sebuah relasi? Cara yang pertama dengan diagram panah. Oke, perhatikan gambar di bawah ini ya. Relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Karena penggambarannya menggunakan bentuk panah atau dalam bahasa Inggris arrow, maka disebut dengan diagram panah. Nah, ini disebut cara seperti ini nuliskannya, yaitu dengan diagram panah. Nah, ini kan ada himpunan A dengan himpunan B. Eko tadi suka warna merah, Rina suka warna hitam, dan seterusnya. Eko dipasangkan dengan merah karena dia suka warna merah dan digambarkan dengan bentuk panah. Nah, ini panah, ada bentuk panah. Makanya
disebut dengan diagram panah. Itu juga dengan seterusnya. Nah, Rina suka warna hitam, digambarkan juga dengan bentuk panah. Mama suka warna merah, dan Dika warna biru. Nah, itulah cara menuliskan sebuah relasi yang pertama. Namanya diagram panah. Next. Yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan. Sebuah relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan pasangan berurutan. Artinya kita memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Nah, ini tadi ya, yang tadi. Nah, kita bisa menyatakan relasinya dengan pasangan berurutan sebagai berikut. Dalam kurung Eko, merah. Dalam kurung lagi Rina, hitam. Dalam kurung lagi Tono, merah. Dika, biru. Ini karena Eko suka warna merah, Rina suka warna hitam, Tono suka warna merah, dan Dika suka warna biru. Nah, inilah yang dinamakan dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, seperti ini ya bentuknya. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y, dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut. Cara menuliskan sebuah relasi yang ketiga, yaitu dengan diagram Cartesius. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dalam pasangan berurutan yang kemudian dituangkan dalam dot atau titik-titik dalam diagram Cartesius. Contoh dari relasi suka dengan warna di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram Cartesius sebagai berikut. Ini sumbu A, sumbu B, yang mana mewakili himpunan A, ini mewakili himpunan B. Himpunan A tadi ada Eko, Rina, Tono, Dika. Sedangkan himpunan B ada warna merah, hitam, dan biru. Eko tadi suka warna merah, jadi di sini. Rina suka warna hitam, dia di sini. Tono suka warna merah, di sini kan. Dan Dika suka warna biru, jadi di sini. Nah, itulah tadi cara-cara menuliskan sebuah relasi. Yang pertama tadi ada diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga ada namanya diagram Cartesius. Oke, sampai sini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau belum, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke fungsi. Apa itu fungsi? Nah, fungsi dikenal juga dengan istilah pemetaan. Keduanya memiliki makna yang sama. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, di sini ada kita sebut saja himpunan A, dan ini kita sebut himpunan B. Himpunan A beranggotakan Ali, Budi, Charlie, Doni, Eka. Dan himpunan B beranggotakan A, B, O. Di sini maksudnya ini golongan darah ya, golongan darah A, B, O. Jadi Bapak mau tanya, Ali di sini golongan darahnya apa? Iya betul ya, golongan darah Ali yaitu A. Selanjutnya Budi golongan darahnya O. Charlie golongan darahnya AB. Doni golongan darahnya A. Sedangkan Eka
golongan darahnya B. Nah, ini penjelasan tadi. Dari gambar di atas terdapat dua himpunan, yaitu sebut saja himpunan P yang anggotanya Ali, Budi, Charlie, Doni, Eka, dan himpunan Q, A, B, O, AB. Setiap orang dalam himpunan P dipasangkan tepat dengan satu golongan darah yang merupakan anggota himpunan Q. Bentuk relasi yang seperti inilah yang disebut dengan fungsi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi atau pemetaan adalah hubungan atau relasi spesifik yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Oke, next ada domain, kodomain, dan range dari fungsi. Dalam materi fungsi dikenal istilah domain, kodomain, dan juga range fungsi. Nah, coba kita perhatikan gambar di bawah gambar ini. Nah, terdapat himpunan A dengan himpunan B. Dari diagram panah di atas tersebut, himpunan A yang ini 1, 2, 3 sini, atau himpunan daerah asal. Nah, himpunan daerah asal itu disebut dengan domain. Himpunan B yang merupakan daerah kawan, yaitu 1, 2, 3, 4, itu disebut dengan kodomain. Sedangkan anggota dari kawan yang merupakan hasil dari pemetaan dengan daerah hasil atau range fungsi. Nah, ini namanya daerah hasil ya. Mungkin di A dipetakan ke B, dari 1 ke 2 hasilnya 2. Nah, ini namanya range. Jadi range-nya itu ada 2, 3, 4 karena hasil, daerah hasil. 1 tidak termasuk daerah hasil karena bukan daerah hasil. Nah, ini kesimpulannya. Domain F atau domain fungsi adalah A, 1, 2, 3, kodomain yaitu himpunan B, 1, 2, 3, 4, dan range hasil adalah 2, 3, 4. Nah, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke menghitung nilai dari sebuah fungsi. Notasi fungsi. Sebuah fungsi bisa kita notasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, dan sebagainya. Pada fungsi G yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan Gx. Misal ada fungsi F yang memetakan A ke B dengan aturan F dengan memetakan X ke 2X tambah 2. Dari notasi fungsi tersebut, X merupakan anggota domain atau daerah asal. Fungsi X ke 2X tambah 2 berarti fungsi F memetakan X ke 2X tambah 2. Jadi daerah bayangan atau kodomain dari X oleh fungsi F adalah 2X tambah 2. Kita dapat menotasikannya dengan F dari X sama dengan 2X tambah 2. Nah, kesimpulannya, jika fungsi F memetakan X ke AX tambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah F dari X sama dengan AX tambah B. Oke. Yang kedua,
menghitung nilai dari sebuah fungsi. Menghitung nilai dari sebuah fungsi cukup sederhana. Kita hanya perlu mengikuti rules atau aturan dari fungsi tersebut. Semakin susah fungsi yang memetakannya, maka akan semakin susah menghitung nilai fungsinya. Terkadang soal-soal membalik fungsi tersebut diketahui dari hasil, kemudian diminta mencari daerah asal. Ayo kita simak contoh berikut. Contohnya seperti ini. Diketahui fungsi f memetakan x ke 2x dikurang 2 dengan x anggota bilangan bulat. Coba tentukan nilai dari f dari 3, f dari 4, bayangan negatif 3 oleh f, nilai f untuk x sama dengan negatif 10, nilai a jika f a-nya sama dengan 14. Oke, kita bahas satu-satu. Yang a, nah ini tadi fungsi f memetakan x ke 2x dikurang 2 dapat dinyatakan dengan fx sama dengan 2x dikurang 2. Nah, pertanyaan yang pertama tadi f dari 3. Jadi tinggal kita masukkan saja ke sini. Didapatlah hasilnya f dari 3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 4. Yang selanjutnya f4. Kita masukkan saja x-nya sama dengan 4. Didapatlah 2 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 6. Yang ketiga f-nya negatif 3. Kita masukkan saja. Didapatlah hasilnya 2 dikali negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 8. Pertanyaan keempat untuk f10 sama dengan 2 kali 10 dikurang 2 sama dengan 18. Untuk fa sama dengan 2a dikurang 2. Diketahui tadi fa nya 14. Terus ditanya nilai A berapa? 14 sama dengan 2A dikurang 2. 2A sama dengan 16. Jadi A sama dengan 8. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Oke. Kalau belum, kita lanjut ya. Menentukan rumus sebuah fungsi. Sebuah fungsi dapat kita temukan rumusnya apabila ada nilai atau data yang diketahui. Kemudian dengan menggunakan aljabar, kita bisa dengan mudah menemukan rumus dari fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, bisa sobat simak contoh berikut. Fungsi G yang berlaku pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus Y dari X sama dengan AX tambah B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jika G dari min 2 sama dengan 4 dan Y dari 1 sama dengan 5, coba tentukan nilai ya, bukan alay. Nilai dari yang pertama A dan B, yang kedua rumus dari fungsi, yang ketiga Y dari 3, negatif 3. Jawabannya, nah, untuk mencari nilai A dan B, kita buat persamaan dulu dari himpunan pasangan berurutan yang diketahui. Nah, yang kita ketahui tadi adalah G min 2 sama dengan 4 dengan Y dari 1 sama dengan 5. Oke, jadi min 2 itu kita dapatkan persamaan seperti ini. Min 4 sama dengan min 2A tambah B. Dapatlah persamaan B sama dengan 2A dikurang 4. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 5 sama dengan A tambah B. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, ini 5 persamaan 2. 5 sama dengan A tambah B.
kita masukkan nilai B-nya dari persamaan 1, didapatlah 5 sama dengan A ditambah 2A dikurang 4. 5 sama dengan 3A dikurang 4. Sama dengan 9 sama dengan 3A. Didapatlah A sama dengan 9/3 sama dengan 3. Jadi nilai A itu 3. Kita mencari nilai B, tinggal substitusikan dari nilai yang sudah kita ketahui. B sama dengan 2A dikurang 4 dari persamaan 1. Kita masukkan nilai A yang kita sudah temui tadi. Jadi dapat B sama dengan 2 dikali 3 dikurang 4. Kita kalikan, didapat B sama dengan 6 dikurang 4. Jadi nilai B sama dengan 2. Nah, untuk rumus fungsinya yaitu Gx sama dengan 3A tambah 2. Oke, untuk yang ketiga kita diminta untuk mencari nilai dari G dari negatif 3. Nah, ini rumus yang kita dapat tadi, tinggal kita masukkan nilai X nya yaitu negatif 3, jadi sama dengan 3 dikali negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 7. Oke, nah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Paham? Paham ya? Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya ada latihan. Ada 3 soal dengan anak-anaknya. Jadi ada 1, 2, 3, ada 8 soal. Silakan kalian kerjakan. Nanti dikumpul ya. Kalau nggak selesai, di PR-kan saja, atau kita PR-kan saja ya. Oke, kita PR-kan saja, minggu depan dikumpul. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita tentang relasi dan fungsi hari ini. Lebih dan kurang, kalau ada yang tanyakan nanti, silakan tanyakan ke Bapak. Boleh bertanya. Oke, kita cukupkan dulu ya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.